Masih di obrolan pagi, kita masih ngobrol bareng sama Dokter Diana Fitri, berbicara tentang HIV/AIDS, ibu hamil pada bayi. Tadi sudah sempat dijelaskan juga gitu ya, bagaimana gejala atau mungkin penularannya. Tapi sebenarnya tantangan terbesar juga, salah satu dari HIV/AIDS itu adalah tentang stigma dari masyarakat. Bagaimana kita ternyata mungkin sudah punya pikiran-pikiran ketika kita begitu mendengar HIV gitu, langsung kita mungkin mengubah sikap kita kepada orang yang terkena, atau tiba-tiba kita tahu teman dekat kita terkena HIV. Mungkin dari luar kita biasa aja, tapi jangan-jangan dalam hati kita mikir sesuatu gitu ya dok ya. Nah kalau mungkin kita sedikit ulang nih tentang stigma dari masyarakat. Kalau misalnya kita kebetulan akhirnya punya kerabat, keluarga yang HIV, kita harus bersikap seperti apa dok baiknya? Justru memberi dukungan yang kuat, bukan menghindari, bukan mengisolasi, menjauhkan. Jadi harus memberi arahan supaya untuk mendapat dukungan psikologis. Yang pertama itu untuk menghindari stigma, itu tadi yang pertama edukasi yang akurat ya, dari misal tenaga medis, konselor ya yang khususnya untuk HIV, supaya istilahnya dia tenang, tidak panik, tidak ada ketakutan bahwa sebenarnya saya bisa bergaul dengan siapa aja dan tidak mengisolasikan dirinya gitu ya. Dan dengan adanya pengetahuan bagaimana cara penularan HIV, dia juga bisa menjaga gitu loh, supaya jangan sampai menular yang lain. Ya asal ada pengetahuan untuk itu. Kalau nggak ada kan ya pasti takut. Ya, betul. Kalau dia ada bekal pengetahuan yang diberikan oleh konselor atau ahlinya, dia akan pasti tenang. Yang kedua juga dari kerabat ya, kerabat kan juga harus dapat edukasi juga. Jangan sampai hanya penderita HIV-nya juga. Jadi konselor itu bicara kepada penderita dan juga yang mendampingi keluarga terdekat. Ya bisa pasangannya ataupun orang tua, saudaranya atau sahabatnya gitu ya. Oke, sekarang kalau dibalik dok, misalnya kita sebagai mungkin orang atau pihak yang sudah teredukasi gitu ya, kita melihat ada kerabat atau teman yang kok kayaknya gejalanya gitu. Nah, gimana kita mencoba membujuk atau menyarankan periksa gitu, check up gitu? Ada nggak sih misalnya kayak tekniknya atau rekomendasi dari dokter gitu untuk agar kita bisa membawa mereka periksa? Kalau misal ada kecurigaan gitu ya, kalau gejala awal sih nggak kelihatan sebenarnya ya. Kalau udah berat itu biasanya mungkin menyarankan untuk periksa segera gitu kan. Kalau cuma sekedar kayak gejala awal seperti flu, ya pasti orang nggak ini, nggak ngeh ya, nggak nganggap itu sesuatu yang membuat khawatir di lingkungan sekitar. Tapi kalau sudah itu tadi yang ada AIDS-nya itu udah komplikasi sampai ada sariawan di mulut, jamur di mulut, banyak bintik-bintik di kulit, keunguan parah lah istilahnya, diare, ya itu pasti nggak hanya penderitanya mungkin pengen segera diperiksakan, lingkungan sekitar kan juga pasti ini ya mendorong dia untuk segera periksa. Pasti ada apa-apa gitu ya. Jadi selain ketika mungkin saya coba breakdown lagi, ketika HIV itu secara fisik nggak kelihatan berarti ya? Iya, kalau gejala awal ya nggak kelihatan. Kemudian kalau udah AIDS, baru yang itu kita secara udah mata kita bisa lihat ya? Yang menjadi perhatian kalau ini loh, para pekerja yang rentan dengan tertular HIV, nah itu harus cek terus itu. Karena cek terus ya, selalu bisa menularkan. Iya. Tapi para anak-anak muda ini loh, ya harusnya cek ya, tapi kan nggak ada kesadaran dari mereka lah, aman gitu kan pikirannya ya. Seolah-olah kayak sehat gitu, rajin lari segala macam, tapi kita nggak pernah tahu gitu. Idealnya dok, berapa sih periksa jangka waktu untuk kita bisa periksa cek HIV? Cek HIV, biasanya kan kita periksa itu kalau nggak ada gejala ya. Yang mau menikah itu kan ada cek ya. Yang mau menikah dan dia kan mau hamil juga kan, cek dulu. Cek HIV, ya sifilis, HPSAG, pengantin baru lah itu harus cek. Ya sejak itu cek berarti harus dicek lebih lanjut. Misal kok HIV positif pada pasangan muda yang belum hamil ya, berarti harus mendapat terapi yang rutin dan optimal supaya mendapatkan viral load itu kurang dari 200 kopi per mili atau sampai tidak terdeteksi. Kan pasti pengen punya anak tuh. Misal nih pasangan suami istri, suaminya misal
positif, istrinya negatif. Nah itu kan menjadi pertanyaan, gimana nih bisa dapat anak apa enggak ya? Ya yang positif harus mendapatkan terapi ARV rutin, segera periksa kalau itu positif ya. Sampai betul-betul viral load-nya itu kurang dari tadi ya 200, baru boleh berhubungan di masa subur gitu. Kalau viral load masih lebih ya dari 200, pakai pengaman kondom itu tadi. Berhubungannya tetap masih boleh berhubungan pakai pengaman kondom ya. Atau cara lain tuh kalau ada biaya, pakai bayi tabung. Jadi spermanya dicuci, namanya sperma washing. Masih bisa juga dilakukan usaha itu ya berarti? Iya, bayi tabung. Nah ini kemudian itu yang tadi kebanyakan mungkin ketika mau menikah gitu akhirnya melakukan tes. Nah kalau misalnya untuk anak-anak muda yang mungkin bukan pekerja di bidang itu tapi mungkin secara seksual sudah aktif, idealnya berapa lama? 6 bulan, setahun sekali atau gimana? Apa pengulangannya atau gimana tesnya, ya? Tes jadi dia memang secara seksual ya, sudah setahun aktif, sekali gitu ya harus cek ya. Setahun sekali anak wajib. muda yang apa nih? Belum menikah tapi mungkin dia sudah aktif secara seksual, apa istilahnya gitu ya. Cara pemeriksaan itu harus kesadaran sendiri ya. Kecuali memang ada program pemerintah atau cek HIV/AIDS pada usia muda mulai berapa tuh wajib. Misalnya di vaskes pertama, kan jadi bisa terdeteksi ya. Tapi kan sepertinya belum ada program ke situ ya. Programnya itu ya ANC terpadu itu waktu hamil awal atau waktu mau nikah. Biasanya kan itu ya. Kemudian kalau ini mungkin yang belum pernah tes HIV gitu, apanya yang dites dan gimana? Mungkin semuanya khawatir apakah ambil darah atau harus apanya yang dicek gitu, terus ngapain aja selama menunggu hasil gitu, apa aja dok? Mungkin boleh di-spill sedikit. Iya, HIV virus yang dicek tentunya DNA virusnya ya, ini positif atau negatif. Biasanya kalau hasil positif itu biasanya dicek ulang lagi, dikonfirmasi lagi, ada namanya Western blot, seperti itulah. Biasanya orang patologi klinik yang tahu. Biasanya kita rujuk pemeriksaan ulang ke rumah sakit di atasnya ya, di atas vaskes 1 untuk memastikan benar-benar ini positif gitu. Ada pengulangannya, jadi nggak hanya tegak di puskesmas positif itu enggak. Harus dicek ulang lagi seperti itu. Kemudian ketika mendapat hasil itu dikasih aja atau mungkin ada pendampingan gitu? Mungkin pertama kaget ya, tahu positif ya. Tentunya ya dengan edukasi secara pelan-pelan. Ya nggak perlu pendamping ya, maksudnya kita dari bisa tenaga medis ya bicara pelan-pelan ya sih seperti ini. Nantinya harus mencarikan nih dukungan psikologis dari kerabat terdekat atau perlu mungkin konselor HIV kita panggil gitu. Ketika si pasien ini misalnya kemudian positif gitu, ada nggak sih dari pihak mungkin tenaga medis mungkin punya kekuatan untuk bisa mendesak dia untuk melakukan perawatan atau pengobatan? Mungkin ada juga yang kayak ya udahlah bodo amat gitu, kayak terus merasa dunianya selesai gitu, nggak mau pengobatan, pasrah gitu. Bisa nggak sih dari tenaga medis ini misalnya kayak nge-push gitu, kamu tuh harus berobat? Pasti harus bisa, karena kita harus jelaskan apa itu virus itu HIV, komplikasinya bagaimana ke depan. Misal kalau dia hamil dengan bayi yang dikandung, nanti risikonya bagaimana, pasti dia akan tertarik untuk pengobatan dong. Kalau misal hamil dengan janin ya nanti kalau ibunya tidak mendapat ARV teratur ya janin bisa jadi positif. Pasti ibunya kan nggak pengen itu terjadi, pasti ada kemauan untuk itu. Ya kalau kita jelaskan baik-baik komplikasi yang terjadi akibatnya bagaimana, kemudian risiko penularan ke orang-orang lain itu kan juga sangat besar kalau dia tidak mendapat terapi yang rutin gitu, pasti mau. Kecuali memang udah hopeless banget ya mungkin. Kecuali kalau sudah dalam kondisi dia sudah komplikasi ya udah mungkin ya udah pasrah, mungkin dia nggak mau lah, gini aja lah, tunggu saya mati aja lah. Ya mungkin beda topiknya lagi tuh. Tapi sebisa mungkin kita edukasi ya. Dan terutama juga mungkin dukungan dari keluarga tadi ya dok ya, dan kerabat yang harus terus mendampingi gitu. Iya. Untuk terapi juga kita perlu pendampingan dokter penyakit dalam. Kalau
untuk kontrol. Jadi tidak hanya di opsin ya, di kandungan kita cek janinnya dalam kondisi baik, berat bayi dan sebagainya. Kita juga rubber istilahnya, join, rawat bersama dengan penyakit dalam. Oke. Rawat bersama ya. Kalau di rumah sakit atau vaskes di Jogja berarti memang sudah cukup memadai ya untuk perawatan HIV/AIDS. Rata di seluruh Jogja sudah memadai. Sudah ya. Oke, nggak perlu sampai keluar kota segala macam. Oh ya nggak usah. Oke, jadi aman gitu. Nah kalau misalnya untuk akses informasi, bisa nggak sih kita ke vaskes untuk ngobrol aja dok? Atau harus kemana sih kalau kita mungkin pengen tahu dan ngerasa nggak cukup gitu, misalnya cari info dari Google atau sosmed gitu? Kan sekarang sosmed banyak sekali ya, jadi bisa dicari di Google, pasti kan aktif ya pada lihat apa itu ya di Google atau di TikTok bahkan ya. Tapi nanti kalau misalnya ada hal yang meragukan ini benar apa enggak ya harus confirm lagi ya ke ahlinya gitu, bisa ditanyakan ke ahli konselor HIV itu sendiri ya, atau lewat penyuluhan ya, penyuluhan ke anak-anak remaja ya, berkaitan dengan pendidikan seksual dini dan kaitan dengan infeksi menular seksual seperti itu harus dikenalkan. Oh seperti ini dari awal ya, jadi tahu resikonya ya, penyuluhan di sekolah-sekolah ya, itu juga penting. Mungkin tidak semua remaja ya, atau kita semua langsung lihat Google kan nggak mungkin ya, males kan. Apalagi suruh baca gitu ya. Kesadaran keingintahuan kan nggak ini ya, nggak besar untuk ke situ, kecuali dipaksakan tuh ya, didatangkanlah orang untuk memberi penyuluhan gitu, jadi kan didengarkan gitu kan. Nggak mungkin tiap orang mau lihat apa ya ini gitu kan, nggak. Iya betul. Oke, kita jeda kembali ya dok ya, dan nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.